Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nur Safitri dengan NPM 20144600031 dari kelas A120 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi pengenalan lapangan persekolahan 1 yang dilaksanakan secara langsung di SDN 1 Kadipiro kurang lebih selama 5 hari. Pengenalan lapangan persekolahan 1 merupakan tahapan pertama pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan. Tujuan PLP 1 adalah yang pertama mendeskripsikan kultur sekolah, yang kedua mendeskripsikan struktur organisasi dan tata kelola sekolah, yang ketiga mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah, yang keempat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, yang kelima mengidentifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, yang keenam mendeskripsikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, dan yang ketujuh observasi pembelajaran di kelas. Visi dan misi SD Negeri 1 Kadipiro. Yang pertama, visi SD Negeri 1 Kadipiro mewujudkan generasi penerus bangsa yang beriman, unggul, berbudaya, terampil, dan berkarakter Indonesia. Yang kedua, misi SD Negeri 1 Kadipiro membekali siswa budi pekerti luhur dengan mengintegrasikan pendidikan budi pekerti pada semua mata pelajaran, serta mengoptimalkan bimbingan keagamaan, menumbuhkan penghayatan terhadap agama yang dianut sebagai sumber perilaku, melaksanakan bimbingan agama secara intensif. Kultur sekolah. SD Negeri 1 Kadipiro ini memiliki kultur sekolah yang sangat baik. Sekolah ini menerapkan kebiasaan 3S, senyum, salam, dan sapa, atau lebih lengkapnya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Seluruh warga sekolah melakukan pembiasaan tersebut. Selanjutnya, ada upacara bendera yang dilaksanakan dengan khidmat setiap hari Senin oleh semua guru dan peserta didik. Namun, dikarenakan situasi dan kondisi saat ini yang belum kondusif akibat adanya COVID-19, maka kegiatan upacara tersebut belum dilaksanakan kembali. Yang ketiga, seragam sekolah peserta didik disesuaikan dengan harinya. Yang keempat, pembiasaan untuk menjaga kebersihan selalu diberikan kepada guru saat KPM dan di luar KPM. Struktur organisasi dan tata sekolah. Urutan struktur organisasi sekolah di SD Negeri 1 Kadipiro paling puncak hingga paling dasar yaitu Korwil Kasian, pengawas SD, kepala sekolah, ketua dewan sekolah, UKS, unit perpustakaan, tata usaha, dan masih banyak lagi, sampai kepada yang paling dasar adalah masyarakat yang juga masuk menjadi bagian dari struktur organisasi sekolah di SD Negeri 1 Kadipiro. Selanjutnya ada guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, dan ada guru bidang yang menaungi pendidikan agama Islam, agama Katolik, penjaskes, seni tari, seni karawitan, TI, IPA, bahasa Inggris, dan pramuka. Peraturan dan tata tertib sekolah. Yang pertama, tata tertib siswa. Hal masuk sekolah, semua murid harus masuk sekolah selambat-lambatnya 15 menit sebelum pembelajaran dimulai untuk melaksanakan program literasi. Murid yang datang terlambat tidak dapat diperkenankan untuk masuk kelas, melainkan harus melapor terlebih dahulu kepada guru piket. Kewajiban murid. Yang pertama, taat kepada guru-guru dan kepala sekolah. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban kelas, dan sekolah pada umumnya. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabot, dan peralatan sekolah. Yang keempat, membantu kelancaran pembelajaran baik di kelasnya maupun sekolah pada umumnya.
Yang kelima, ikut menjaga nama baik sekolah, guru, dan pelajaran pada umumnya baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang keenam, menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Yang ketujuh, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Yang kedelapan, murid yang membawa sepeda agar menempatkan di tempat yang telah ditentukan dan dalam keadaan terkunci. Yang kesembilan, ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan ditaati. Larangan murid. Yang pertama, meninggalkan sekolah selama pelajaran berlangsung. Yang kedua, membeli makanan dan minuman di luar sekolah. Yang ketiga, menerima surat-surat atau tamu sekolah. Yang keempat, memakai perhiasan yang berlebihan. Yang kelima, merokok di dalam dan di luar sekolah. Yang keenam, meminjam uang dan alat-alat pelajaran antar sesama murid. Yang ketujuh, mengganggu jalannya pelajaran baik terhadap kelasnya maupun terhadap kelas lain. Yang kedelapan, berada di dalam kelas selama waktu istirahat. Yang kesembilan, berkelahi dan main hakim sendiri jika menemui persoalan antar teman. Yang ke-10, menjadi perkumpulan anak-anak nakal dan geng-geng terlarang. Hal pakaian dan lain-lain. Yang pertama, murid-murid berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib. Yang kedua, murid-murid dapat meminjam buku-buku dari perpustakaan sekolah dengan mentaati peraturan perpustakaan yang berlaku. Yang ketiga, murid-murid berhak mendapat perlakuan yang sama dengan murid-murid yang lain sepanjang tidak melanggar peraturan tata tertib. Hak-hak murid. Yang pertama, murid-murid berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib. Yang kedua, murid-murid dapat meminjam buku-buku dari perpustakaan sekolah dengan mentaati peraturan perpustakaan yang berlaku. Yang ketiga, murid-murid berhak mendapat perlakuan yang sama dengan murid-murid yang lain sepanjang tidak melanggar peraturan tata tertib. Hal les privat. Yang pertama, murid yang terbelakang dalam suatu pelajaran dapat mengajukan permintaan les tambahan dengan surat orang tuanya dan kepala sekolah. Yang kedua, les privat kepada guru kelasnya dan les privat tanpa sepengetahuan kepala sekolah dilarang. Yang ketiga, les privat dapat diberikan sampai murid yang bersangkutan dapat mengejar pelajaran yang ketinggalan. Tata tertib guru mengajar di SD Negeri 1 Kadipiro. Yang pertama, berpakaian seragam rapi sesuai ketentuan yang ditetapkan. Yang kedua, bersikap dan berperilaku sebagai pendidik. Yang ketiga, berkewajiban mempersiapkan administrasi pengajaran, alat-alat dan bahan pengajaran, dan mengadakan ulangan secara teratur. Yang ketiga, diwajibkan hadir di sekolah 10 menit sebelum mengajar. Yang keempat, diwajibkan mengikuti upacara bendera setiap hari Senin bagi guru yang mengajar jam pertama, guru tetap atau tidak tetap, dan pegawai. Yang keenam, wajib mengikuti rapat-rapat yang disegerakan sekolah. Yang ketujuh, wajib melapor kepada guru piket bila terlambat. Yang kedelapan, memberitahukan kepada kepala sekolah atau guru piket bila berhalangan hadir dan memberikan tugas atau bahan pelajaran untuk siswa. Yang kesembilan, diwajibkan menandatangani daftar hadir dan mengisi agenda kelas. Yang ke-10, mengkondisikan atau menertibkan siswa saat mengajar. Kegiatan seremonial formal di sekolah. Kegiatan seremonial yang dilakukan di SD Negeri 1 Kadipiro antara lain upacara bendera setiap hari Senin dengan melibatkan kelas tinggi untuk menjadi petugas upacara, dan adapun pembina yaitu guru yang ditugaskan untuk memberikan amanat kepada siswa. Namun kegiatan upacara ini belum dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan akibat adanya pandemi COVID-19. Selain upacara bendera yang belum dapat dilakukan sebagaimana mestinya di SD Negeri 1 Kadipiro ini, yaitu memeriahkan hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan dan Pendidikan Nasional, Hari Kartini, dan Hari Sumpah. Adapun kegiatan rutin yang dilakukan di SD Negeri 1 Kadipiro pada tiap pagi hari sebelum memasuki halaman sekolah, yaitu siswa harus turun dari sepeda dan memberi salam pada guru yang berbaris di samping gerbang untuk menyambut siswa yang hadir ke sekolah.
Selama pandemi berlangsung dan sekolah sudah diperbolehkan menerapkan PTM atau pembelajaran tatap muka, ada sedikit perubahan yaitu bagi warga sekolah, baik guru, aparat maupun siswa yang hendak memasuki halaman sekolah, diwajibkan untuk cek suhu dan menggunakan hand sanitizer. Dan untuk siswa yang memberikan salam pada guru, sekarang tidak dengan menjabat tangan secara langsung, melainkan dengan menyatukan kedua tangan ke depan dada dan menundukkan kepalanya sebagai tanda hormatnya kepada guru. Selain itu, di SD Negeri 1 Kadipiro juga menerapkan kegiatan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya dan melafalkan sila-sila Pancasila sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kegiatan-kegiatan rutin berupa kulikuler, kokulikuler, dan ekstrakulikuler. Kokulikuler di SD Negeri 1 Kadipiro, kegiatan belajar mengajar atau KBM di SD Negeri 1 Kadipiro dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu dengan jadwal pembelajaran yang dimulai pada pukul 7 sampai 10.30 untuk kelas rendah dan untuk kelas tinggi pukul 7 sampai 11.20. Kokulikuler di SD Negeri 1 Kadipiro ada yang pertama studi lapangan, yang kedua study tour, dan yang ketiga outbound. Dan ekstrakurikuler di SD Negeri 1 Kadipiro ada ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka, TPA atau TBTI, dan komputer. Dan ekstrakurikuler pilihan yaitu perisai diri, sepak takraw, seni tari, dan karawitan. Praktik-praktik dan kebiasaan positif di sekolah. Yang pertama, pembiasaan rutin. Pembiasaan rutin di SD Negeri 1 Kadipiro meliputi A. Guru-guru dan peserta didik berdoa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing sebelum dan sesudah hari pembelajaran, dipimpin oleh seorang peserta didik secara bergantian di bawah bimbingan guru. Yang B. Membiasakan untuk menunaikan ibadah bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan, baik dilakukan di sekolah maupun bersama masyarakat. C. Membiasakan perayaan hari besar keagamaan dengan kegiatan yang sederhana dan hikmat. D. Membiasakan siswa saling membantu bila ada siswa yang mengalami musibah atau kesusahan. E. Memberi salam, senyum, sapa, sopan, dan santun kepada setiap orang di komunitas sekolah. F. Membiasakan peserta didik dan keluarga untuk berpamitan dengan orang tua atau wali atau penghuni rumah saat pergi dan lapor saat pulang sesuai kebiasaan atau adat yang dibangun masing-masing keluarga. G. Secara bersama, peserta didik mengucapkan salam hormat kepada guru sebelum pembelajaran dimulai, dipimpin oleh seorang peserta didik secara bergantian. Yang kedua, pembiasaan terprogram. Adapun pembiasaan terprogram di SD Negeri 1 Kadipiro meliputi A. Melakukan upacara bendera setiap hari Senin dan upacara Hari Besar Nasional. B. Sesudah berdoa setiap memulai hari pembelajaran, guru dan peserta didik menyanyikan lagu nasional dan melafalkan sila-sila Pancasila. Yang C. Mengenalkan berbagai keunikan potensi daerah asal kepada siswa melalui berbagai media dan keunikan. D. Membiasakan perayaan Hari Besar Nasional dengan mengkaji atau mengenalkan pemikiran dan semangat yang melandasinya melalui berbagai media dan kegiatan. E. Kepramukaan dengan rajin berlatih dan melakukan kegiatan kemah atau gladi tangguh. F. Peserta didik melaksanakan piket kebersihan secara beregu dan bergantian. G. Melakukan literasi selama 15 menit sebelum dimulainya pembelajaran. H. Berkunjung ke perpustakaan sekolah untuk mendapatkan pengetahuan. I. Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru tepat waktu. J. Sekolah mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa atau komite sekolah pada setiap bulan untuk merencanakan, mensosialisasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sekolah. K. Membangun kerjasama dengan instansi lain untuk meraih kemajuan sekolah. Kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Pelaksanaan proses pembelajaran di SD Negeri 1 Kadipiro sangat baik. Pada pukul 7, semua peserta didik sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Peserta didik mengawali pembelajaran dengan berdoa, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan melafalkan Pancasila. Setelah itu, guru memberikan pertanyaan mengenai materi yang kemarin telah disampaikan untuk mengingatkan kembali dan memberikan pertanyaan mengenai materi yang akan disampaikan pada hari itu.
Para peserta didik sangat antusias untuk menjawab pertanyaan yang diberikan guru, dan mayoritas jawaban yang dilontarkan oleh para peserta didik benar dan sesuai dengan materi ajar. Guru menggunakan sumber belajar berupa buku tematik, LKS, sehingga peserta didik tidak merasa bosan saat belajar karena sumber belajarnya beragam dengan metode yang sangat menarik. Sekian presentasi hasil observasi pengenalan lapangan persekolahan 1 di SD Negeri 1 Kadipiro. Tentu banyak kesalahan dan juga kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.